Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Evi Untoro, spesialis forensik mediko-legal. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Evi Untoro menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, dilanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis forensik di Universitas Indonesia dan Mars MM di Universitas Pelita Harapan. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2019. Beliau juga banyak mengikuti organisasi, diantaranya adalah anggota aktif Medisar Unika Atmajaya Jakarta Indonesia, anggota dan pengurus ID Jakarta Barat Indonesia, anggota PDFI Pusat Jakarta Indonesia. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Siva. Ya, mudah-mudahan tidak on off ya wifi-nya. Selamat pagi semuanya teman sejawat. Terima kasih telah bergabung hari ini di acara kita Studium Generale PBID 2022. Mengenai hari ini kita di kelas forensik dan mediko-legal. Izinkan saya langsung menuju ke CV pembicara 1. Oke. Pembicara pertama kita adalah Dr. Jerni Dase, sarjana hukum, SPFM, MKes. Beliau pendidikan yang terakhir saat ini adalah S3 dari sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Forensic Medicine Science, Academy of Forensic Medical Sciences, London, United Kingdom tahun 2015. Kemudian riwayat jabatan pekerjaan beliau pernah menjadi kepala puskesmas di Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja, di Luwu, dan Direktur Rumah Sakit Santo Antonius Jopu di ND NTT. Dan saat ini beliau adalah Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Kepada Dr. Jerni, kami persilakan untuk membawakan presentasinya. Silakan, Dok. Izin dokter, sepertinya dokter Jerni tadi karena sinyal kali ya dok. Oh, ini udah masuk kembali. Oke, ya, mudah-mudahan lebih lancar. Maaf, jaringan saya ini kurang bagus. Apa dengaran suara saya? Kedengaran dokter? Saya share dulu materi, dok. Ya, silakan Dokter Jerni. Terima kasih, dok. Pagi ini saya diberi tugas untuk membawakan kita tahu bidang forensik hal yang krusial dan berbasis evidence based medicine. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit terkait dengan pembuktian yang berbasis biomolekuler. Kita tahu bahwa sel secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dalam kondisi fisiologis, sel selalu berusaha untuk beradaptasi terhadap perubahan atau stres yang ada di lingkungannya. Namun, sel juga mempunyai keterbatasan untuk beradaptasi ketika sel menghadapi stres yang berpotensi untuk menimbulkan jejas. Nah, ketika itu sel dapat mengalami cedera baik bersifat reversibel maupun bersifat irreversibel. Kematian sel dapat mengakibatkan jejas pada organ dan dapat didiagnosa dengan pemeriksaan klinis maupun dengan pemeriksaan biomolekuler. Keuntungan dengan penegakan diagnosis dengan pendekatan biomolekuler yaitu bahwa biomarker
sering ditemukan dalam cairan tubuh yang dapat diperiksa atau diakses dengan menggunakan teknik yang minimal invasif. Yang kedua adalah bahwa konsentrasi biomarker dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat parah atau cedera dan prognosisnya. Yang ketiga, bahwa biomarker itu memiliki potensi untuk memprediksi hasil suatu terapi atau suatu tindakan yang digunakan untuk deteksi dini cedera. Jadi dari aspek forensik kita akan melihat biomarker apa saja yang bisa digunakan untuk deteksi dini cedera pada multiple organ. Kita tahu bahwa biomarker molekuler itu merupakan indikator cedera pada organ yang biasanya memiliki konsentrasi yang tinggi dalam organ-organ yang mengalami cedera. Biomarker molekuler dapat berupa protein atau berupa fragmen yang sudah terbelah atau protein pasca translasi, lipid atau protein termodifikasi, metabolit, mRNA atau mikroRNA. Cedera pada organ tertentu secara khusus menunjukkan biomarker yang terdapat pada cedera organ yang dihasilkan melalui proses nekrosis. Beberapa biomarker ini dapat dilepaskan dari organ yang rusak sebagai respon terhadap trauma, sehingga secara langsung menunjukkan cedera pada organ. Yang pertama adalah biomarker untuk cedera otak. Ada banyak biomarker yang sudah ditemukan dalam penelitian, misalnya pada E100, suatu protein pengikat kalsium yang diekspresikan dan disekresi oleh astrosit, suatu sel otak. Setelah cedera otak, maka terjadi peningkatan E100 dalam sirkulasi dan dapat dideteksi, bahkan setelah traumatic brain injury yang ringan. Jadi cedera otak ringan sudah bisa dideteksi. Yang kedua adalah... Dok Jerni, ya dok? izin Dokter Jerni, boleh slide-nya bergerak? Oh nggak bergerak ya dok? Belum ya, Dokter Siva kelihatan bergerak nggak? Ya ampun. Belum di share screen, belum di slideshow, Dok. Oh, sini. Gitu aja dok ya? Iya, tadi masih di halaman judul Dokter Jerni di layar saya. Iya, tidak apa-apa, silakan dilanjutkan. Saya ulang aja dok ya, dengan slide saya. Nggak apa-apa sih, lanjutin juga bila boleh. Ya, silakan. Ya dok. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah neuron specific analysis, itu suatu isoform di saraf CSP dari sel endokrin. Kadar dalam serum yang normal untuk NSA itu adalah kurang 11,5. Jika cedera otak terjadi peningkatan di atas 1,7 mg per mililiter. Biomarker yang berikut adalah UC-HIL1, salah satu protein paling melimpah di otak. Terdiri dari 1-2% dari total protein dan peningkatannya dalam cairan cerebral dan di serum menunjukkan traumatic brain injury yang berat. Kemudian biomarker selanjutnya adalah glial fibrillary acid protein, suatu protein yang diekspresikan oleh astrosit, merupakan salah satu biomarker yang paling spesifik dari pemeriksaan cedera otak. Nah, peningkatan nilai dari nilai normal ini menunjukkan terjadi cedera otak. Walaupun biomarker ini diekspresikan juga di jaringan non-otak, di luar dari otak, tetapi itu sangat sedikit. Jadi, salah satu indikator yang dipakai adalah biomarker tersebut. Yang berikut adalah two-spektrin, protein struktural yang melimpah di neuron juga, dan ini diprotelisis oleh Calpain dan Caspase. Nah, dari sekian biomarker tersebut, maka menurut penelitian bahwa
GFAP itu adalah yang paling selektif untuk cedera otak. Berikut biomarker untuk cedera paru. Ada banyak juga biomarker. Salah satunya yaitu glikoprotein yang disintesis oleh endotel sel, limfosit dan makrofag, serta ICM1 yang secara nyata meningkat dengan paparan sitokain proinflamasi, tetapi ini tidak spesifik sehingga tidak dijadikan suatu biomarker yang ideal. Kemudian ada juga biomarker faktor von Willebrand, yaitu suatu glikoprotein yang terlibat dalam pembukuan darah. Kita sudah tahu semua itu. Biomarker ini umumnya diaktifasi oleh cedera endotel. Cukup sensitif dan spesifik untuk memprediksi perkembangan cedera paru akut. Berikut adalah reseptor untuk advanced glycation and production, suatu reseptor transmembran dari superfamily immunoglobulin yang diekspresikan banyak di jaringan paru. Tetapi ada juga di bagian lain dari organ lain, tetapi sangat rendah. Kemudian biomarker berikut adalah HMGB1 dan baik mRNA maupun proteinnya yang ditemukan meningkat secara signifikan di dalam darah dan cairan bronchoalveolar yang mengalami cedera. Jadi salah satu biomarker yang dipakai ini adalah ketika untuk mendeteksi cedera pada paru dan berkorelasi dengan tingkat keparahan atau tingkat cedera pada paru tersebut. Biomarker berikut ada sulfaktan protein D, suatu protein yang disintesis oleh sel epitel yang tidak bersilia di saluran nafas perifer dan digunakan untuk menilai perkembangan paru-paru pada neonatus. Level yang tinggi berhubungan dengan risiko terjadinya kematian pada neonatus. Dari sekian biomarker tersebut, maka biomarker yang berkorelasi menurut hasil penelitian, berkorelasi dengan beratnya cedera dan hasil yang buruk adalah HMGB1. Kemudian biomarker untuk cedera pada liver ini tidak ada satupun menurut penelitian bahwa tidak ada satupun biomarker yang mereka teliti ini yang terbukti secara sensitif dan spesifik untuk mendiagnosis cedera paru. Karena itu biasanya dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama, secara kombinasi. Jadi baik gamma glutamil transferase, bilirubin, dan pemeriksaan serum untuk pemeriksaan fungsi liver lainnya itu tidak spesifik, makanya biasanya digunakan pemeriksaan secara bersama-sama. Kemudian biomarker untuk cedera ginjal. Kidney injury molecule 1 itu suatu biomarker yang spesifik untuk cedera tubulus akut. Jadi suatu protein yang berikatan dengan sel-sel yang mengalami apoptosis. Kita tahu bahwa sel yang mengalami apoptosis itu akan mengekspresikan fosfatidilserin. Jadi kalau lokasinya di inner membran, maka pada sel apoptosis maka fosfatidilserin itu menjadi outer membran. Itulah yang terikat dengan KIM1, sehingga peningkatan KIM1 baik di serum maupun di urin itu menunjukkan bahwa terjadi cedera pada tubulus proksimal akut. Biomarker berikut adalah enzim neutropil galatinase associated lipokalin. Ini enzim pada tubulus proksimal. Jadi salah satu biomarker yang bagus juga tetapi berupa enzim. Berikut adalah liver type fatty acid binding protein, suatu protein yang mengikat dan mengangkut asam lemak rantai panjang yang diekspresikan dalam tubulus proksimal dan meningkat dalam beberapa menit sampai beberapa jam setelah cedera pada ginjal. Kemudian kreatinin ini secara umum sudah banyak dipakai dalam diagnostik klinis juga yang menunjukkan
kerusakan fungsi. Jadi kerusakan fungsi pada ginjal dan menandakan bahwa terjadi cedera ginjal akut, baik akibat trauma maupun akibat toksik. Kemudian klosterin, satu biomarker yang baik digunakan untuk AKI, tetapi lebih baik kalau digunakan untuk dilakukan pemeriksaan bersama-sama dengan kreatinin. Dari sekian biomarker menunjukkan cedera ginjal tersebut, maka KIM-1 atau kidney injury molecular 1 dianggap yang paling sensitif dan paling spesifik menunjukkan cedera pada tubulus proksimal. Jadi secara langsung berkorelasi kuat dengan cedera epitel tubulus proksimal ginjal. Sedikit tentang KIM-1. KIM-1 itu suatu glikoprotein transmembran yang memang terlokalisasi spesifik pada membran apikal tubulus proksimal dan sangat diekspresikan pada epitel yang terluka. Pada epitel tubulus yang terluka, maka gen KIM-1 akan teraktivasi dan dengan cepat mRNA akan terduplikasi dan mengekspresikan protein KIM-1 yang secara nyata meningkat pada tubulus dan juga dapat dinilai atau dapat dideteksi pada urin. Biomarker untuk cedera jantung. Ada banyak di biomarker untuk cedera jantung, misalnya kreatinin kinase yang diekspresikan dalam jaringan miokard dan dilepaskan dengan cepat dari sel nekrotik dalam sirkulasi sekitar 4-6 jam setelah cedera. Dan ini bagus sekali, tapi ada juga yang paling bagus adalah troponin jantung dengan ambang batas yang lebih sensitif dan dapat mendeteksi kerusakan jantung. Ya, apabila dibandingkan dengan MB ini, maka troponin ini lebih sensitif. Begitupun dengan HFABP memiliki sensitif yang lebih tinggi untuk terutama untuk diagnostik infark miokard. Jadi ada beberapa pembanding dari kreatinin kinase yaitu troponin dan HFA-BPA ini dan memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan kreatinin kinase. Hasil penelitian menunjukkan ya bahwa troponin ini dianggap mempunyai prediktor yang paling bagus dibandingkan dengan biomarker yang lain. Kemudian biomarker untuk cedera gastrointestinal akut. Ada banyak biomarker untuk deteksi cedera gastrointestinal akut, misalnya IFABP, yaitu penanda awal untuk iskemia usus. Ini tidak terdeteksi dalam plasma yang ususnya sehat, tetapi meningkat dalam darah dan urin setelah sindrom respon inflamasi sistemik pada shock maupun pada sepsis. Jadi bersifat general. Kemudian elastase polimorf nuklear, itu penanda inflamasi neutrofilik dan peningkatannya sekitar 12-24 jam setelah cedera abdomen dan berhubungan juga dengan sepsis. Kemudian prokalsitonin, ya, kita tahu bahwa terjadi peningkatan pada sepsis dan inflamasi dan secara positif telah dideteksi bahwa meningkat pada cedera abdomen akut. Jadi ini semua membahas tentang biomarker yang terkait dengan cedera abdomen. Dalam hal ini tentu berhubungan dengan gastrointestinal. Dari sekian biomarker tersebut, menurut penelitian bahwa intestinal type fatty acid binding protein itulah yang berkorelasi kuat dengan beratnya
cedera pada intestinal. Yang berikut adalah biomarker untuk cedera pankreas. Ada dua yang menurut penelitian, bahwa yang pertama serum lipase dan amilase yang menunjukkan bahwa terjadi cedera pankreas, tetapi banyak ya menurut penelitian ini banyak yang menilai yang bersifat positif palsu, sehingga yang paling bagus adalah mikroRNA 216A yang diekspresikan dalam pankreas dan dianggap lebih bagus karena mempunyai spesifikasi yang tinggi dan secara signifikan meningkat dalam 24 jam pertama. Berikut adalah biomarker untuk cedera pada lien. Menurut penelitian bahwa baik Whole Jolly Body maupun pitted cell count itu sangat efektif bila digunakan untuk mendeteksi cedera pada lien. Jadi keduanya ini diperiksa untuk menentukan cedera pada lien. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya hanya memperkenalkan terutama untuk teman-teman forensik bahwa ada banyak biomarker yang bisa digunakan sebagai evidence-based medicine dalam pemeriksaan pembuktian forensik. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator.